Tahun 1965, Indonesia berdiri di ujung jurang sejarah. Politik memanas, ekonomi goyah, dan dunia berada dalam bayang-bayang perang dingin. Sebelum lanjut jangan lupa Tahun 1965, Indonesia berdiri di ujung jurang sejarah. Politik memanas, ekonomi goyah, dan dunia berada dalam bayang-bayang perang dingin. Di satu sisi berdiri Presiden Soekarno dengan gagasan besar revolusi dan keberpihakan pada rakyat. Di sisi lain, Angkatan Darat mulai memperkuat pertahanannya terhadap pengaruh Partai Komunis Indonesia yang terus meluas. Rakyat kecil hanya bisa menunggu, tak tahu badai apa yang akan segera menghantam negeri ini. Di balik ketegangan politik yang memanas, para jenderal menjalani malam seperti biasa. Letnan Jenderal Ahmad Yani menutup berkas pekerjaannya. Raden Suprapto berbincang ringan dengan keluarga. Sutoyo Siswomi Harjo menidurkan anaknya. Tak ada yang menyangka, ini adalah malam terakhir mereka menghirup udara sebagai manusia bebas. Saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari, suara mesin kendaraan memecah kesunyian. Truk-truk militer bergerak tanpa lampu mencolok. Tidak ada sirena, tidak ada teriakan. Operasi itu berjalan rapi, senyap, dan mematikan. Pintu-pintu rumah digedor keras. Para jenderal diminta ikut dengan alasan menghadap presiden. Sebagian sempat mengenakan seragam, sebagian hanya mengenakan pakaian tidur. Tangisan tertahan keluarga mengiringi langkah mereka menuju truk. Tak ada perlawanan, tak ada perpisahan yang layak. Di atas bak truk, para jenderal duduk dalam kebisuan. Hanya deru mesin dan angin malam yang menemani. Di hati mereka mungkin masih tersisa keyakinan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun sejarah telah mengunci pintunya. Lubang Buaya saat itu hanyalah tempat latihan militer. Sunyi, jauh dari pusat kota. Namun disinilah segalanya berubah. Para jenderal diturunkan satu persatu. Mata mereka ditutup. Malam tidak lagi memiliki belas kasihan. Mereka dituduh membentuk Dewan Jenderal. Ditodong agar mengakui rencana kudeta. Namun satu persatu tetap menolak. Dalam tekanan, mereka berdiri sebagai prajurit sejati, menjaga kehormatan hingga akhir. Menjelang fajar, sejarah merenggut mereka satu persatu. Tidak dengan hormat, tidak dengan upacara. Sumur tua menjadi saksi bisu. Disitulah jasad para jenderal disatukan oleh takdir yang kejam. Pagi 1 Oktober tahun 1965, radio mengumumkan adanya gerakan 30 September. Disebutkan bahwa beberapa jenderal telah diamankan. Rakyat mendengar, namun tidak tahu bahwa para pemimpin mereka telah gugur. Jakarta berubah menjadi kota waspada. Jalan-jalan dipenuhi senjata. Ketakutan menyebar cepat, lebih cepat dari kebenaran. Di tengah kekacauan itu, Jenderal Soeharto bergerak cepat. Sedikit demi sedikit, kendali atas militer dan negara mulai berpindah tangan. Oktober tahun 1965, kebenaran akhirnya terungkap. Satu persatu jenazah diangkat. Tangis keluarga pecah, rakyat menyaksikan dalam diam. Tanggal 5 Oktober tahun 1965, para jenderal dimakamkan sebagai pahlawan revolusi. Negeri ini berkabung dalam hujan air mata. Namun, tragedi tidak berhenti di sana. Gelombang balas dendam melanda negeri. Siapapun yang dicurigai bisa lenyap dalam semalam. Banyak desa kehilangan ayah, ibu, dan anak-anaknya. Tak ada makam, tak ada kepastian. Soekarno perlahan tersingkir. Soeharto bangkit. Orde baru lahir dari darah sejarah. Selama puluhan tahun, sejarah ditulis dalam satu versi. Kebenaran lain terkubur bersama rasa takut. Kini Lubang Buaya menjadi museum. Sepatu, pakaian, dan foto menjadi saksi bisu bahwa tragedi itu nyata. Bagi sebagian keluarga, luka itu belum pernah sembuh karena sejarah mereka tidak pernah benar-benar diberi tempat untuk bicara. G30S bukan hanya kisah politik. Ini adalah peringatan bahwa ketika kekuasaan mengalahkan kemanusiaan, maka yang tersisa hanyalah air mata dan penyesalan. Sejarah tak boleh dihapus, tapi ia harus dipelajari agar tak kembali menelan generasi berikutnya. Tragedi G30S mengajarkan bahwa ketika ambisi, fitnah, dan perebutan kekuasaan dibiarkan mengalahkan nurani, maka yang hancur bukan hanya para pemimpin, tetapi juga rakyat yang tak bersalah. Sejarah kelam ini
bukan untuk menanamkan kebencian, melainkan untuk mengingatkan bahwa persatuan, keadilan, dan kemanusiaan adalah benteng terakhir bangsa agar luka yang sama tidak terulang kembali. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kau tak ketinggalan kisah menarik selanjutnya.